Seperti inilah warga Berang tidak optimalnya aliran air di lingkungan masyarakat diduga akibat ulah para pengembang yang tidak memikirkan dampak lingkungan terhadap pemukiman masyarakat. Ini juga kami, Pak. Ini tanah wakaf iyo. Tidak bisa motor itu. Inilah video detik-detik Ketua Komisi 3 DPRD Palembang Firmansyah dan Ali Supri, Sekretaris Komisi 3 DPRD. Nah, di sini teman-teman, kalau lagi musim hujan, banyak sekali genangan-genangan air yang berdampak pada tergenangnya di lingkungan masyarakat. Sekarang saya pengen datang ke salah satu lokasi pemukiman masyarakat di area sana. Ya, di area sana. Nanti kita akan melihat seperti apa dampak dari genangan air yang di lingkungan masyarakat yang dirasakan masyarakat sudah lebih kurang hampir 2 bulan terakhir. Nah, sekarang saya lagi pengen ke tempatnya Pak RT dan kita akan, tentu saja kita dalam melihat lokasi ke sini, kita harus menggunakan sepatu boot teman-teman ya. Karena di lokasi sini benar-benar airnya banyak menggenang, sehingga kita harus menggunakan sepatu boot sebagai alas kaki kita. Oke ya? Ya. Ini, halo Pak RT, saya boleh pinjam ini Pak RT ya? Silakan. Ini teman-teman, kita harus pakai sepatu boot ini teman-teman ya, termasuk juga ya ke sana kita. Oke, Pak RT boleh saya minta temani Pak RT untuk melihat ke lingkungan warga sini, seperti apa kondisi genangan-genangan air sini. Kita boleh sana? Oke ya. Teman-teman, kita akan langsung turun ke tempat lingkungan masyarakat, di mana seperti apa genangan air yang terjadi di lokasi ini di RT 34. Di RT 34 Pak RT ya. Jadi kita di RT 34 ini seperti teman-teman bisa lihat ini sekarang, ini dalam kondisi tidak hujan, ya. Banyu masih tetap menggenang. Banyu masih tetap menggenang, ya kan? Oke. Jadi ini merupakan salah satu lokasi di wilayah kita Pak RT ya? RT 34 ya. Iya, yang memang tergenang air ini Pak RT ya? Iya. Oh ini sampai ke kawasan sana nih Pak RT? Oh sampai ke sana, di depan. Iya. Oke. Jadi, sorry Pak RT sebelah sini Pak RT, nanti saya sebelah sini. Oke ya. Nah ini merupakan dari wilayah di tempat Pak RT ya? Iya. Ini teman-teman, bisa dilihat, ini kondisi genangan air ya? Genangan air. Ini sudah berapa lama nih Pak RT? Kalau ini sudah 2 bulanan. Sudah 2 bulan di lokasi sini Pak RT? Seperti ini. Iya. Ini memang benar-benar karena tersumpahnya aliran air tadi Pak RT? Iya. Iya. Dari Grand Forest itu. Dari Grand Forest itu yang tersumbat. Itu kenapa tidak bisa mengalir ini Pak RT? Nah, itu kan tertutup, ditimbun oleh Grand Forest. Makanya kita minta itu cepat diselesaikan. Kemarin sudah dikerukan, ya sampai sekarang kan belum tembus ke RT 11 ke Lebak Keranji. Oh, masih belum tembus sampai belum ke tembus. RT 11 sampai ke Keranji Pak RT ya? Oke Pak RT. Terima kasih Pak RT. Halo Pak. Ya. Ini teman-teman, yuk kita sini lagi teman-teman. Kita udah deket. Ada juga dari warga sekitar sini, sekarang kita juga nanya-nanya nih Pak RT. Silakan. Ya. Nah, teman-teman, tadi sudah saya ngobrol sama Pak RT. Tentunya saya juga pengen bertanya dengan warga yang ada di sekitar sini. Seperti apa, dampaknya seperti apa, kita akan bertanya ke sini. Ya. Halo, apa kabar Pak? Baik. Ya, dengan Bapak? Pak Muhammad. Pak Muhammad. Nah, ini teman-teman saya sudah ketemu dengan Pak Muhammad. Pak Muhammad, ini seperti apa kondisi yang Bapak rasakan sebagai warga di RT 34 ini, Pak? Oh, ini lebih susah lagi, Pak. Ini banyunya hitam, sudah 2 bulan ini tidak ngalir. Anak-anak sekolah di belakang itu susah. Kalau pergi pakai gendongan, balik pakai gendongan. Iya. Nah, jadi reaksi dari pemerintah ini belum ada. Belum ada, Pak ya? Teman kami menderita ini sudah lama, Pak. Sudah lama, Pak ya? Ya. Sudah lama. Ini di lingkungan sini masih banyak warga-warga juga, Pak? Banyak sini. Banyak juga warga, Pak ya? Ini warga satu RT banyak sampai ke RT 16, RT 20. Ya, tadi banyak. saya sebutkan sama Pak RT bahwa ada 4 RT yang terdampak dari genangan air ini, Pak ya? Iya. Harapan kita sebagai masyarakat ini sendiri seperti apa, Pak? Kalau bisa kita tuh supaya lancar, bagus. Dikarenakan kita ini kan ada warga nih budak sekolah, Pak, yang terutama. Anak-anak sekolah kan kalau perginya susah. Nak diawasi terus. Nak perginya diawasi, balik nak diawasi. Soalnya kalau dia terjebur pasti mati. Iya. Nah, kalau dia jalannya bagus, budak kan cuma nganter pergi. Iya. Kalau baliknya itu juga. Kalau sana mak ini, Pak.
Ya untung kalau dia Di sini ada tembus apa-apa. ke jalan sekolah juga ya, Pak? Iya, sekolah belakang itu. Sekolah SD. Oh, ada sekolah SD, Pak Ada ya? sekolah SD. Iya. Jadi anak-anak kayak gini itu susah. Nggak diawasi terus. Jadi itu kan jadi pekerjaan sehari-hari. Oke. Baik, terima kasih Pak Muhammad atas Ya. waktunya Pak Muhammad. Teman-teman tadi sudah sama-sama kita dengarkan bahwa pernyataan dari Pak Muhammad dan juga dari Pak Ketua RT bahwa memang di sini dampak dari kerusakan lingkungan terhadap penimbunan sungai itu dirasakan sangat luar biasa oleh masyarakat yang ada di RT 34 salah satunya. Di sini ada 4 RT yang terdampak dari akibat kerusakan lingkungan tersebut. Nah, teman-teman pasti kita pengen lebih tahu seperti apa lagi kondisi lingkungan masyarakat ini, tetap ikuti iFrame. Ini lokasi banjir lingkungan masyarakat Pak RT. Ini dalam juga nih Pak RT ya, sampai kayak gini ya. Wah, ini kalau dalamnya batas mana nih Pak Ahmad? Nyampe sini? Sampai sini ya? Luar Jadi biasa. kalau dengkul ini lewat. Dengkul ini lewat Pak RT. Luar biasa. Ini juga bekas-bekasnya ini udah banyak sekali ini Pak RT. Iya. Ini teman-teman airnya sudah sangat hitam dan agak kehijau-hijauan malah nih teman-teman. Di lorong ini sudah ada puluhan rumah. Sudah ada puluhan rumah. 20 rumah lebih, hampir 30-an. Belum ke depan. Mm-mm. Sudah Pak RT. Ini bukan kami, Pak. Bukan tugas kami. Ini tanah wakaf Bio. Tidak bisa kamu motor main itu. Oh, apa?